Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya setelah kita libur semester 1. Mulai hari ini, mulai minggu ini kita masuk ke semester 2. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang pertama kali semester 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi pelajar Muhammadiyah, di mana kompetensi dasar yang harus kita pelajari yang pertama mengenal sebagai pelajar Muhammadiyah, kemudian yang KD 4.6 menghafalkan janji pelajar Muhammadiyah. Jadi anak-anak nanti di akhir materi pelajar Muhammadiyah harus hafal janji pelajar Muhammadiyah. Oke, langsung saja ke sebelum kita belajar tentang pelajar Muhammadiyah, coba anak-anak amati dua gambar di layar kaca ini. Ada gambar 1, kemudian gambar 2. Menurut anak-anak, bagaimana sikap seorang pelajar Muhammadiyah? Diwakili nomor berapa? Coba berikan pendapatmu pada kertas ya, boleh ditulis di kertas karena kita online ya. Oke, silahkan kalian tulis bagaimana tanggapan kalian mengenai dua gambar di atas. Manakah yang menunjukkan seorang pelajar Muhammadiyah? Oke, anak-anak, Muhammadiyah adalah seorang pelajar yang memiliki beberapa kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang pertama, pelajar Muhammadiyah harus giat belajar. Jadi setiap hari anak-anak SD Muhammadiyah atau pelajar Muhammadiyah harus selalu giat belajar, semangat belajar ya. Dengan belajar, insya Allah kita akan mudah menghadapi cobaan hidup ini ya. Jika kalian ingin meraih kebahagiaan dunia, hendaknya kalian belajar. Dan juga ketika kalian ingin menggapai kebahagiaan di akhirat nanti, maka kalian juga harus belajar bagaimana caranya. Oke. Selain giat belajar juga harus rajin belajar ya. Semangat belajar, rajin belajar ini sangat penting sekali ya. Kemudian selain itu juga diimbangi dengan berbakti kepada orang tua ya. Apapun yang diminta orang tua, kalau orang tua minta bantuan, maka kita harus segera melaksanakan tanpa berkata-kata membantah, walaupun hanya itu saja sudah tidak boleh. Kok aku sih tidak boleh ya. Kita harus berbakti, kita harus nurut sama orang tua. Apalagi yang diminta orang tua hal-hal yang baik, maka kita harus membantunya, oke? Karena jasa orang tua sangat besar sekali pada diri kita. Kemudian hormat dan taat kepada guru lah, ini juga satu hal yang sangat penting ya. Kita itu harus hormat dan juga taat kepada guru agar apa? Ilmu yang kita dapat kelak bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk negara, bahkan untuk agama kita ya. Kalau kita tidak taat, biasanya ilmu itu masuknya sulit ya. Tapi kalau kita taat, insya Allah kita mendapat rahmat dari Allah, kita mudah mempelajari suatu ilmu. Kemudian berakhlak mulia dan berprestasi. Nah, ini merupakan visi dari sekolah kita, yaitu SD Muhammadiyah ya. Tujuan utamanya adalah anak-anak SD itu akhlaknya mulia ya. Menghadapi apapun punya akhlak mulia ya. Kemudian juga berprestasi, ini juga sangat penting ya. Dimanapun kita berada, kita harus berusaha berprestasi. Oke. Kemudian selain itu kita juga harus belajar tentang doa kepada orang tua. Ini adalah orang tua itu adalah yang melahirkan kita selama 9 bulan, kita dikandung, kemudian setelah kita keluar kita dirawat, kita dijaga tanpa lelah, tanpa mengharap imbalan sepeser pun ya. Jarang ada orang tua yang istilahnya mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikannya kepada anak-anaknya. Makanya kita harus selalu berdoa sebagai wujud bakti kita pada orang tua. Adapun doanya adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin anak-anak sudah hafal ya. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku atau ibu bapakku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, hendaknya doa ini selalu kita baca dengan khusyuk setelah sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, sebagai rasa syukur kita. Karena kita sudah dipelihara oleh orang tua ya, kita disayangi ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang pertama ini kalian akan mendapat tugas, yaitu membuat poster. Ini ada di buku Kemuhammadian ya. Karena ini virtual, harusnya berkelompok. Karena kalian di rumah sendiri-sendiri, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalian membeli kertas manila, kemudian dibagi menjadi 4. Kemudian kalian ketika melakukan kegiatan, hendaknya silahkan dipoto, kemudian ditempel, di print, kemudian ditempel di kertas ya. Kemudian tulislah ya, tulislah judulnya. Misalnya berbakti, fotonya mungkin kalian sedang cium tangan ayah atau ibu ya. Berprestasi, mungkin kalian sedang belajar ya. Beribadah, ketika sholat atau ngaji, minta tolong difoto orang tua, kemudian nanti ditempel. Dan ini kemudian ditulisi oleh kalian sendiri ya, biar kita semangat menjadi anak yang sholih dan sholihah. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ini saja materi yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.